Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fatin Hairunisa. Saya dari program studi akuntansi semester 5 dengan NIM 031112200018. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengakuan pendapatan dan beban atas laporan keuangan pada PT Bank Sulut. Ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah teori akuntansi yang diampu oleh Ibu Trisandi Eka Putri, SEMSI. Langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan yang di dalamnya terdiri dari beberapa elemen, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dikatakan layak apabila dapat dipahami, relevan, reliabilitas, komparabilitas, serta konsisten. Dalam menyusun laporan keuangan yang wajar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya yaitu komponen laporan keuangan, yaitu laba rugi, di mana laporan tersebut merupakan dasar penting untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan yang mencakup pendapatan dan beban. Pendapatan merupakan indikator untuk pembentukan laba. Oleh karena itu, pendapatan diukur secara wajar sesuai prinsip pengakuan pendapatan untuk diterapkan guna mengukur pendapatan yang diterima sebenarnya oleh perusahaan, di mana pendapatan merupakan kegiatan pokok juga merupakan komponen yang akan diperbandingkan dalam laporan keuangan dan disajikan sesuai standar akuntansi keuangan. Selain pendapatan, beban juga merupakan faktor yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan, di mana beban juga diakui dalam laporan laba rugi dengan manfaat ekonomi, dengan penurunan aset atau kebaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara handal. Maka beban perusahaan harus dicatat secara tepat karena menentukan laba perusahaan. Beban mencakup baik kerugian maupun beban timbul karena aktivitas perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Ketepatan pencatatan beban tergantung pada ketepatan pengklasifikasian beban yang diterapkan perusahaan. Penyusun laporan keuangan tidak terlepas dari pemilihan metode, teknik, serta kebijakan akuntansi. Pemilihan metode maupun teknik dalam akuntansi dapat berpengaruh terhadap pengakuan pendapatan dan beban. Dalam pelaporan keuangan, yang menjadi pusat perhatian dalam laporan laba rugi adalah total pendapatan, beban, dan laba. Hal ini sangat mempengaruhi ketepatan dalam pengakuan pendapatan. Dengan demikian, laporan keuangan harus disajikan secara layak posisi keuangan perusahaan. Di sini ada arti dari pendapatan. Menurut Santoso 2007 menyatakan pendapatan adalah arus masuk atau penambahan aktiva atau penyelesaian suatu kewajiban atau kombinasi dari keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas-aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi inti, major or central operation, yang berkelanjutan di suatu perusahaan. Di sini ada sumber dan jenis pendapatan. Pada dasarnya, pendapatan timbul dari penjualan barang atau penyerahan jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu. Pendapatan dapat timbul dari penjualan, proses produksi, pemberian jasa, termasuk pengangkutan dan proses penyimpanan atau earning process. Dalam perusahaan dagang, pendapatan timbul dari penjualan barang dagang. Pada perusahaan manufaktur, pendapatan diperoleh dari penjualan produk selesai, lalu untuk perusahaan jasa, pendapatan tuh diperoleh dari penyerahan jasa kepada pihak lain. Di sini ada jenis-jenis pendapatan dari suatu kegiatan perusahaan. Ada dua. Yang pertama ada pendapatan operasional. Menurut Dickman, Dukes and Davis 2002, pada dasarnya pendapatan operasional tuh timbul dari berbagai cara. Yang pertama ada pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan tersebut tanpa penyerahan jasa yang telah selesai diproduksi. Yang kedua, pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha dengan adanya hubungan yang telah disetujui, misalnya penjualan konsinyasi. Yang ketiga, ada pendapatan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan para investor. Selanjutnya ada pendapatan non-operasional atau pendapatan lain-lain.
Pendapatan yang diperoleh dari sumber lain di luar kegiatan utama perusahaan yang digolongkan sebagai pendapatan non-operasional yang sering juga disebut pendapatan lain-lain. Pendapatan ini diterima perusahaan tidak kontinu namun menunjang pendapatan operasional perusahaan. Konsep-konsep pendapatan, pengertian dan interpretasi pendapatan dapat beragam karena dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda dalam penyusunan konsep pendapatan. Meskipun terdapat berbagai konsep tentang pendapatan dalam literatur akuntansi, semua konsep tersebut sebenarnya memiliki dasar yang sama. Secara umum, konsep pendapatan dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama ada pendapatan menurut ilmu ekonomi dan yang kedua pendapatan menurut ilmu akuntansi. Menurut Hendriksen 2002, mengidentifikasi dua pendekatan terhadap konsep pendapatan yang sering ditemukan dalam literatur akuntansi. Yang pertama adalah konsep arus masuk atau inflow concept. Konsep arus masuk adalah sebuah pandangan yang menekankan pada arus masuk atau peningkatan aktiva yang timbul sebagai akibat dari aktivitas operasional perusahaan atau arus masuk yang menegaskan bahwa pendapatan ada karena dilaksanakan kegiatan usaha. Yang kedua ada konsep arus keluar atau outflow concept. Konsep arus keluar adalah sebuah pandangan yang menganggap pendapatan sebagai arus keluar dalam arti bahwa dasar timbulnya pendapatan adalah diawali dengan proses penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan melalui faktor-faktor produksi selama masa tertentu. Barang atau jasa tersebut akan keluar dari perusahaan melalui penjualan atau penyerahan barang atau jasa yang kemudian menimbulkan pendapatan bagi perusahaan. Pengakuan pendapatan menurut Harnanto 2003 menyatakan mengenai pengakuan pendapatan yaitu untuk dapat diakui, pendapatan itu harus sudah direalisasi atau dapat direalisasikan dan sudah diperoleh. Lalu di sini saya akan membahas sedikit tentang pengakuan beban. Menurut Hendriksen juga menyatakan beban terjadi barang atau jasa dikonsumsi atau digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Saat pelaporan beban dilakukan dengan mencatat kegiatan di dalam perkiraan atau memasukkannya di dalam laporan keuangan. Beban diakui dalam laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 2007, bahwa beban segera diakui dalam laporan laba rugi jika memenuhi kriteria. Kriterianya sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama adalah beban diakui dalam pelaporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan diperoleh. Yang kedua, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Ini berarti jika manfaat ekonomi masa depan diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat diterima secara luas atau tidak langsung. Yang ketiga, beban diakui dalam laporan laba rugi atas jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau jika tidak memenuhi syarat maka diakui dalam neraca sebagai aset. Yang terakhir adalah beban diakui dalam laporan laba rugi atas adanya pengakuan aset. Kesimpulan yang dapat diambil adalah laporan keuangan merupakan elemen penting dalam pelaporan keuangan yang memberikan gambaran tentang kinerja keuangan suatu perusahaan. Salah satu komponen kunci dalam laporan keuangan adalah laporan laba rugi yang mencakup pendapatan dan beban. Pendapatan menjadi indikator utama untuk pembentukan laba dan harus diakui sesuai prinsip pengakuan pendapatan dan memastikan pengukuran yang wajar dan akurat. Pengakuan pendapatan memerlukan pendapatan tersebut direalisasikan atau dapat direalisasikan dan telah diperoleh.
Sedangkan beban diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan hubungan langsung dengan pendapatan yang dihasilkan atau melalui prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Beban juga harus segera diakui jika tidak menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan, memastikan kewajaran dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan pemahaman ini, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan yang relevan, andal, dan konsisten guna memberikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan ekonomi dan akuntabilitas manajemen. Di sini juga ada referensi yang saya ambil. Mungkin cukup sekian video pemaparan tentang pengakuan pendapatan dan beban atas laporan keuangan pada PT Bank Sulut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.